Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Sehat luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di dalam kegiatan Pesilat, yaitu Pendekar Literasi, Leadership dan Teknologi yang kemarin sudah saya laksanakan di Batu selama 5 hari dan wajib untuk mengimbaskan kepada panjenengan semua. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pelatihan ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar tentang konsep berpikir komputasional jenjang SD. Sebelumnya, saya ingin tahu, pernahkah panjenengan mengikuti pelatihan ini? Belum pernah ya? Belum. Nah, hari ini saya ingin mengimplementasikan kepada jenengan. Saat ini Bu, kalau panjenengan punya masalah, pernahkah panjenengan dibantu penyelesaiannya oleh gadget, misalkan oleh HP atau laptop atau yang lainnya? Pernah Bu? Misalkan jenengan dari pas keluar rumah, terus mau pergi, nggak pas hujan, kan panjenengan bisa Grab, berarti membutuhkan HP, berarti membutuhkan alat komunikasi, membutuhkan IT, betul? Begini Bapak Ibu, kalau panjenengan punya masalah bisa dibantu penyelesaiannya oleh alat-alat seperti ini. Nah, tetapi Bu, Bapak Ibu, kita jangan berpikiran bahwa anak-anak kita ini tidak mungkin bisa melaksanakan pembelajaran komputasional karena kita nggak punya HP mungkin, karena kita nggak punya laptop. Tidak seperti itu. Tapi melaksanakan computational thinking ini tidak harus menggunakan HP ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini. Sebenarnya apa sih berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional yaitu suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer dalam penyelesaian suatu masalah pada semua bidang ilmu pengetahuan. Di sini berpikir komputasional merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang, ya, bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Selain membaca, menulis, dan berhitung, kita harus menambahkan berpikir komputasional ke kemampuan analisis setiap anak. Balik ini. Oke, jadi ini Bapak Ibu, kita itu diharapkan nanti bukan menciptakan ya, istilahnya kita mempelajarkan anak-anak kita itu nantinya dia tidak hanya sebagai user atau tidak hanya sebagai pemakai saja, tetapi dia juga sebagai programmer sendiri. Dia bisa memecahkan masalahnya dengan masalah itu sendiri, dia bisa menyelesaikannya. Jadi tidak harus sebagai pengguna saja. Tidak bisa lagi untuk memotret. Kemudian berpikir komputasional juga merupakan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Di dalam pembelajaran BK di sini bukan bimbingan konseling ya Bu, tapi BK di sini adalah berpikir komputasional. Nah, di sini ada 4 sudut berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi nanti membagi masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami atau ditangani. Kemudian pengenalan pola atau menganalisis dan menemukan pola yang berulang. Kemudian ada abstraksi, memisahkan bagian yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan masalah. Membuat satu solusi untuk masalah-masalah yang sejenis. Dan yang keempat adalah
yaitu rangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu. Di sini ini bukan merupakan sintaks ya. Kalau kita tahu sintaks itu langkah-langkah. Ini bukan langkah-langkah untuk pembelajaran komputasional lagi, tetapi nanti salah satu ini dalam pembelajaran bisa kita pakai. Misalkan kita dalam pengenalan pola, nanti di matematika bisa. Dan ini bisa pemikiran secara komputasional ini bisa dilaksanakan di semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya di dalam matematika saja. Gimana misalnya di sini? Nggak bisa. Saya pegangin aja nggak apa-apa. Ya, di atasnya. Nah, seperti ini misalnya Ibu ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Seperti halnya, misalkan kita mau ke Gondang, kan banyak cara menuju ke Gondang. Bisa lewat Sidomulyo muter, bisa lewat Wonokromo muter, tapi bisa juga kita lewat langsung. Kalau kita bisa yang cari yang mudah, mengapa yang sulit? Kalau kita bisa mencari tempat yang tujuan yang mudah dijangkau, kita tidak perlu berputar-putar. Jadi ini nanti tidak perlu masalah-masalah ini tidak perlu kita masukkan semuanya. Jadi masalah itu berarti lewat sana enggak, karena kita punya jalan yang tembus. Nah, cara berpikir inilah ini sudah termasuk cara berpikir komputasional. Kemudian selanjutnya pemahaman tentang BK dan bukan BK. BK di sini sekali lagi bukan bimbingan konseling, tapi berpikir komputasional. Di sini ruang lingkup berpikir komputasional dalam kerangka ilmu komputer K12 melampaui penggunaan umum komputer atau teknologi, mencakup keterampilan khusus seperti merancang algoritma, kemudian menguraikan masalah dan memodelkan fenomenanya. Kemudian pembelajaran berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer. Jadi nanti yang kita pelajari, kita tidak hanya menggunakan komputer, tapi juga tidak menggunakan komputer juga bisa dilaksanakan. Namanya plug dan unplug. Kalau yang plug itu berarti menggunakan komputer, kalau yang unplug itu berarti pembelajaran yang tidak menggunakan komputer. Nah, baik, dari sini kita akan belajar tentang pembelajaran berpikir komputasional secara unplug. Berarti un itu artinya tidak, unplug berarti pembelajaran yang tanpa menggunakan komputer. Bagaimanakah mengajarkan berpikir komputasional pada anak? Jadi sekali lagi, bukan berarti kalau nggak punya komputer kita nggak bisa melaksanakan pembelajaran komputasional. Tidak. Walaupun dengan tanpa komputer kita bisa melaksanakannya. Bagaimana mengajarkan berpikir komputasional? Untuk tahap awal kita berpikir komputasional itu tidak diajarkan tapi dipraktekkan. Yang ini yang unplug, yang unplug itu berarti yang tidak menggunakan komputer. Melalui mata pelajaran lain dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah pendalaman dan terkait informatika maka harus lebih teoritik tapi tetap aplikatif. Berpikir komputasional ditularkan dari cara atau kebiasaan dulu menyelesaikan persoalan-persoalan, baik dalam persoalan mata pelajaran maupun persoalan sehari-hari. Di sini berpikir komputasional itu apa sih? Untuk siswa untuk apa? Kemudian untuk guru untuk apa? Jadi berpikir komputasional kalau bagi siswa itu sebagai muatan pengetahuan dalam proses belajarnya. Kemudian kalau guru sebagai saluran atau metode, jadi cara kita bagaimana mengajarkan kepada siswa. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan soal berpikir komputasional. Nah, di sini ada definisi dan karakteristik unplug, ya, unplugged tulisannya. Definisi dan karakteristik unplug itu merupakan pembelajaran atau kegiatan penerapan berpikir komputasional tanpa menggunakan gawe atau teknologi atau offline ya. Kalau kita yang pakai itu kan daring gitu ya. Nah, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Unplug juga merupakan solusi penerapan berpikir komputasional untuk menjawab keterbatasan sumber daya teknologi di sekolah. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa walaupun di sekolah kita tidak ada laptop, anak-anak tetap bisa belajar menggunakan yang unplug ini tadi. Kemudian
karakteristik penggunaan anak plak ini tidak menggunakan komputer secara langsung dalam aktivitas pembelajaran. Jadi tidak harus memiliki komputer untuk bisa belajar konsep ilmu komputer. Jadi ini kita tuh pengennya anak-anak itu tidak hanya menggunakan laptop, tapi dia bisa merancang sendiri. Nanti kalau dia punya masalah dia bisa menyelesaikan sendiri. Di sini komputer mungkin dapat digunakan hanya untuk melakukan pengembangan materi. Kemudian kegiatan umumnya didasarkan pada permainan atau tantangan sehingga menimbulkan minat, rasa ingin tahu dan motivasi siswa. Di sini ada karakteristiknya. Jadi nanti praktek-praktek pembelajaran yang tanpa menggunakan komputer atau amplas ini bisa dilakukan di kelas kita. Misalkan dalam kinestetik ini memanfaatkan media pembelajaran berbentuk fisik sehingga memberikan keterlibatan kinestetik yang jalan-jalan itu ya. Nah, kinestetik kan jalan misalkan di luar kelas dan sebagainya. Kemudian untuk pendekatan konstruktivisme melibatkan interaksi dengan siswa lain, mendorong kerja tim dan komunikasi dan menyemangati siswa untuk menemukan jawaban melalui trial and error. Di sini kita juga sudah sering sebenarnya melaksanakan pembelajaran yang komputasional tadi. Ketika kita di dalam kelas, kita anak-anak diskusi itu juga sudah termasuk dalam kita sudah berpikir melaksanakan aktivitas unplugged ini. Kemudian implementasi yang mudah, kegiatannya mudah dipersiapkan, instruksi sederhana dan menggunakan peralatan yang mudah. Ya bisa dicari, jadi tidak usah beli pun kita sudah punya. Misalkan nanti ada contohnya menggunakan kapur saja bisa. Kemudian melibatkan unsur fantasi dan penentuan cerita di storytelling. Digunakan untuk melibatkan siswa agar menarik minat siswa dan menumbuhkan kreativitas untuk kreativitas anak-anak didik kita. Di sini ada beberapa contoh aktivitas unplugged. Ya. Yang unplugged tadi apa? Yang unplugged tadi berarti tidak menggunakan komputer atau tidak menggunakan alat ya. Kalau nanti yang plug itu berarti yang menggunakan alat. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa permainan kaki di sini bisa. Kemudian ada klasifikasi pengolahan data. Kemudian di sini nanti ada yang seperti permainan ini mengurutkan bilangan terkecil terbesar itu bisa dengan menggunakan komputer kapur. Jadi tidak menggunakan komputer. Kemudian ada contoh penerapan aktivitas unplugged berupa membuat kalung banner. Berarti ini masuk di dalam apa? Bidang studi apa? Seni budaya ya. Nah, di sini nanti ada aturan-aturan mainnya. Misalkan dalam pembuatannya, jadi tidak sekarang dewe, tidak seenaknya membuat kalung itu langsung ini yang merah segini. Tapi ada polanya misalkan seperti ini. Nah ini nanti misalkan membuat kalung dengan inisial nama depan, nanti ada rumusnya. Nah nanti anak-anak di era nantinya kita ajarkan seperti ini supaya nanti misalkan dalam pembuatan kalung itu nggak harus ini yang merah di sini, yang kuning di sini, tidak, tapi ada pola yang harus diterapkan. Ini untuk yang pembuatan. Kemudian ini contoh penerapan aktivitas unplugged berupa pengiriman roket kemas, contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini planetnya. Kemudian nanti ada tiga kalau misalkan kita akan melaksanakan pelatihan itu, ini ada 3 orang yang berperan. Yang pertama sebagai robot, kemudian yang kedua sebagai testernya, yang ketiga programmernya. Jadi kita nanti anak-anak itu kita harapkan bisa sebagai programmernya. Jadi dia bisa membuat caranya supaya misalkan ini nanti sampai ngambil ini bagaimana? Misalkan harus maju ke depan berapa kali, ke samping berapa kali, itu kita buat polanya sehingga anak-anak nanti bisa sampai ke tujuan yang dituju yang dibuat tadi oleh programmernya. Nah, ini kalau kita kerjakan, misalkan ya, kalau kerjakan latihan ini, peserta secara berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian alat yang digunakan, ini ada kertas HVS,
sticky notes, spidol, kemudian spidol marker 3 warna, menggaris, gunting, isolasi dan sebagainya. Kemudian tugasnya ya peserta mengikuti instruksi dan menjawab semua pertanyaan di kertas itu, kemudian diberi identitas, nama ini sudah ya kalau kita praktekkan aja. Kemudian instruksinya ini kita punya lingkungan yang luas seperti lapangan, kita sudah punya lapangan atau halaman yang sangat luas. Itu kita tentukan siapa yang berperan sebagai, tadi ada 3 ya. Yang pertama programmernya, dia yang memprogramkan. Kemudian yang kedua testernya, tester itu dia yang menyuruh. Oh kamu ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali gitu. Kemudian satu pelaksananya yaitu botnya atau robotnya. Nah, contohnya seperti ini. Dengan kertas buffalo membuat gambar planet, kemudian membuat dengan kertas buffalo juga membuat gambar rumah sebanyak 3 buah, contohnya seperti ini. Kemudian menempelkan dengan sticky notes untuk ditempelkan di kanan kirinya sini. Ini hasil kegiatannya kemarin. Kemudian, nah di sini ibu-ibu, bapak-ibu, nanti misalkan kita membuat contoh penerapan unplug atau pembelajaran komputasional tanpa laptop, kita bisa menggunakan kapur ya. Jadi kita buat polanya, kemudian nanti ada polanya seperti ini. Bisa diperhatikan di sini. Ini nanti kita bisa praktekkan ya Bapak Ibu. Ini misalkan kita mengajarkan kepada siswa kita untuk mengurutkan, mungkin di kelas bawah, mengurutkan angka-angka ini kan angkanya sudah urut ya. Nah ini nanti dengan melalui pola yang betul, gambar yang betul, instruksi yang betul, ini nanti ini di sini masuknya di sini sebagai input, nanti keluarnya outputnya nanti bisa tertata sendiri dengan pola yang benar. Jadi dari sini masuknya dari sini ini mungkin angkanya nanti bisa, kalau misalkan kelas tinggi berarti ya angkanya bisa ribuan. Kalau untuk yang kelas rendah mungkin kalau kelas 1 kan sampai 1 sampai 20 dulu di semester 1. Nah ini nanti bisa misalkan ini ada instruksi yang dari programmernya. Ini yang unplugged ya, tapi ingat bahwa ini ada unplugged. Unplugged berarti tidak menggunakan komputer. Dari sini nanti ayo yang nomornya besar, ini kan di sini kan ada orangnya nanti. Nomornya besar jalan ke kanan. Nomornya kecil jalan ke kiri. Nanti akhirnya di dalam outputnya, di sini kan inputnya tadi masukkan angka-angka ini. Kemudian outputnya nanti di sini sudah terbentuk angka yang sudah berurutan. Jadi misalkan di sini ini tidak urut ya, nanti di sini sudah urut 1, 2, 3, 6, 7, 9 itu sudah urut. Bagaimana caranya ya? Dengan melalui pola alur yang betul. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu sambil minum ya. Nah, kalau tadi pembelajaran dengan menggunakan unplug atau pembelajaran yang tanpa komputer, tanpa alat bantu. Sekarang pembelajaran komputasional secara plug, berarti kita menggunakan alat ini ya, bisa HP, bisa laptop juga bisa. Bagaimana mengajarkan berpikir komputasional dengan plug? Nah ini sama ya, kita lebih banyak ke praktek. Di sini aktivitas pembelajaran berpikir komputasional secara plug. Sekali lagi, yang tadi unplug itu tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital. Kalau yang pembelajaran yang komputasional secara plug ini yang menggunakan. Jadi aktivitas ini memanfaatkan perangkat digital, misalkan laptop, smartphone dan lain-lain sebagai media pembelajaran. Ini berbeda atau
kebalikan dari aktivitas yang unplugged tadi. Kalau unplugged tidak menggunakan perangkat digital, kalau yang aktivitas pembelajaran berpikir komputasional secara plug ini yang menggunakan alat. Ini sebelum ke strat kita ada yang namanya bibras Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ini yang menggunakan komputer berarti kita harus pakai salah satu ya, bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bisa ya. Nah sekarang coba saya bagikan linknya, panjenengan buka yang di bibras ya. Jadi sebelum di strat coba di bibras, coba dibuka bibrasnya. Masuk dulu. Ini kan benar dulu soal di dalam ini. Kalau kita tidak ada ini sedang kembali itu yang saya baru lagi. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Nah, panjenengan login dulu. Silakan Bapak Ibu login di bibras tadi. Sudah masuk? Ya. Jika sudah, masukkan email ya. Email kemudian passwordnya. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Ya. Sekarang di situ nanti ada email yang masuk email sudah dimasukkan ya. Itu langsung masuk ke latihannya. Masuk yang latihan, nah, tantangan seperti ya. Nah, ketika panjenengan sudah klik, itu berarti waktunya berjalan. Silakan panjenengan kerjakan latihan itu. Dilihat panjenengan mengerjakan sambil melihat waktu ya. Di pojoknya sudah ada waktunya. Nah, jadi usahakan selesai ketika waktunya juga sudah selesai. Karena panjenengan mengerjakan tapi waktunya ini berarti nanti ya otomatis ya, seperti kalau kita ujian itu loh. Kalau ujian itu kan ada waktunya. Nah, di situ ada, silakan di situ mulai di situ. Mulai klik nggih, langsung mulai. Nah, kalau kita sudah mulai klik mengerjakan, nah ini letak ke bawah. Klik mengerjakan itu sudah bisa dikerjakan. Nanti akan keluar nilainya. Silakan konsentrasi ya Bapak Ibu. Ya, ya. Kalau nggak salah 10 ya Bunda. Oh gitu. Kalau sudah selesai mengerjakan nanti coba dilihat, di situ kita bisa melihat nilai kita berapa, kemudian waktu kita tersisa berapa, ada di situ. Jadi nanti ketika kita mengajarkan di kelas itu kalau kita sudah pakai komputasional yang plug ini itu nanti bisa diberikan soal-soal itu kepada anak. Itu banyak sekali Bapak Ibu.
artinya dari soal-soal itu nggak cuma itu aja, di bawah itu banyak soal. Ada kelasnya masing-masing, jadi ada yang kelas bawah, ada yang kelas rendah, tinggal memilih. Nah, soalnya masuk jadi ada yang masuk. Lanjut sampai terakhir. Kita selesai sampai terakhir. Sambil dilihat waktunya ya Bapak Ibu, di situ ada waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaannya sambil dilihat kira-kira kurang berapa menit sampai selesai mengerjakan. Nanti di akhir panjenengan akan melihat hasilnya. Hasilnya di situ ada. Bu Alfi semangat ya. Ya, Ma. Ya Pak Ageng, sudah Pak Ageng. Sudah Ya, ketemu ya. Iya. Bu Indah semangat. Bu Mita semangat Bu Mita. Bu Khusus gimana Bu Khusus? Lancar Bu Khusus nggak? Hadap sini Bu Khusus. Ya. Ya Bu Win lancar ya. Hadap sini Bu, lancar. Ya. Sampai klik kumpulkan guys, setelah itu kita belajar strike-nya. Kalau sudah terkumpul, kita bisa melihat hasilnya. Nilainya bisa dilihat di sini.
Sambil ingat-ingat waktunya loh, Dek. Kan masih ada sisa segini ya. Seandainya belum selesai itu nanti otomatis di-cut dengan kita sampai di situ. Nilai-nilainya ya yang tersimpan di situ. Memang ada tingkatannya beda. Kelas bawahnya beda. Ada tingkat berikutnya berarti lebih susah. Hanya 8 ya Bang ya? Nanti coba diteruskan kalau belum selesai ininya belum kalau kirim semua berarti sudah beda sih. Kirim belum belum terus kirim kan berarti nilainya keluar nanti masih punya kesalahan di situ terus nilainya di bawah juga. Lihat nanti salah dua. Oh 100 luar biasa tak laporkan yang 100. Nah beliau kan guru matematika. Ya sini Bu, wes dapat 100, semangat Balvi. Bisa nggak Balvi? Nanti kalau ke siswanya juga seperti itu ngasih soalnya itu bisa dipilih. Kalau itu mudah soalnya yang di kelas 1 di kelas bawah. Nanti yang bahasa Inggris juga ada. Nanti yang bahasa Inggris berhubungan dengan miliknya yang bahasa Inggris. Salah siji, suruh dulu. Selesai. Ya, langsung gitu. Ini kan soalnya bawah 60 pakai atas ya tapi gambar Gimana Bu Khusus? Lancar bisa nggih Bu Khusus? Sudah. Nah, waktunya tadi sudah ya, masih ada sisa nggih. Nah, ini juga sebagai kita pengingat-ingat bahwa oh ternyata soal segini saya harus menyelesaikan dalam waktu segini. Nah, di situ ada. Sudah selesai Bu Mita? Berapa nilainya? Bagus, sudah. Sudah ngirim Bu Indah? Oh, berapa Bu Indah? Wah, luar biasa. Pengerjaan terakhir Bu Indah juga 100. Selamat. Kita selesaikan ini sampai selesai dulu baru kita ke scratch. Siapa yang ada? Aduh, kok ketagihan berarti scratch. Soalnya bisa dipilih untuk kelas bawah, kelas atas. Kurang itu sudah ya. Coba langsung dicari yang ini Bu ya. Tulisannya seperti ini. Atau pakai latihan bikin. Itu yang untuk soalan bukan ini. Oh ini keluar dari sini dulu. Ini tadi untuk menegak itu yang untuk SMA dulu. Jadi itu soalnya itu soal yang tadi ini kan SD yang penegak itu berarti yang itu dulu. Sekarang keluar dulu.
keluar begini terus tambahin aja. Bukan aja dulu, yang lain nanti dulu. Keluar dari begini dulu, buka sini aja dulu. Nah, itu plus SDA itu harus baik. Nanti kalau ke siswa nggak bisa. Sengayu. Khusus berarti ulang. Khusus mulai ulang apa mulai awal? Ya awal tuh melanjutkan nggak bisa kok. Langsung tadi. Kita masuk. Berarti dilihat cuma dilihat terakhirnya Bu. Dilihat terakhir. Meja. Misalkan yang terakhir, berarti diambil yang ini. Misalkan siswa mengerjakan 5 kali, yang paling bagus mana diambil yang ini, berarti pengennya yang itu. Jadi jangan bisa lagi, misalkan mau mengerjakan lagi bisa, dengan soal yang lain bisa. Nama pengguna jangan Oh, langsung aja kembali lagi. Oh, juara 3. Sip. oke apa? Selesaikan dulu semua Bu. Sudah selesai Bu kita? Tadi kan sudah tahu, oh ulang lagi. Oh, kenaan anu gitu ya, kok ketagihan dari bagus. Mungkin sudah selesai. Yo, ada 2, lanjutkan. Sudah selesai. Jadi, pengerjaan kita sudah, ini sudah luar. Sudah, sudah 76. Ini sudah selesai. Misalkan mau lagi ya klik lagi, mengerjakan kembali loh ya. Kalau yang mengerjakan kembali berarti yang soal tadi ya. Kalau mengerjakan yang lain berarti klik yang lain. Berarti yang lain ini. Empoy berarti tinggal saya karena aku boleh buin Pak orang bujur. Aku pengen kalau bikin makanan aku tak pirang. Aku tak bisa pun udah Sekarang ini juga kamu digunakan iku mati. nyapa waktu ini. Gak apa-apa Bu, latihan. Aku di belajar Orang coba Pak, kalau setelah tadi ada kesulitan dalam Bibras tadi, ada kesulitan apa tidak Bapak Ibu? Jadi gini Bapak Ibu, dalam Bibras tadi itu banyak sekali soalnya. Dan itu soal itu sudah dipilah-pilah. Jadi untuk kelas bawah ada, yang kelas atas ada, yang untuk SMP, SMA juga ada. Jadi nanti penjelasan cari yang
yang panjenengan butuhkan yang mana. Misalkan untuk di guru kelas atas, guru kelas 5, 6, berarti yang dipilih juga yang untuk kelas atas. Kalau yang tadi yang kita kerjakan tadi masih yang level bawah, level di kelas 1, 2, 3, kelas bawah. Aku ambil, waktunya sudah, ayo. Nah, dikirim agak dulu. Oh, dikirim sih. Aku dia. Tadi mama dikirim. Baru mau bisa. Ya, sudah ya Bapak Ibu untuk yang di berat tidak ada masalah ya, sudah bisa semua ya. Nanti kalau misalkan ke kelas kita berikan, kita pilih soal-soal yang di kelas bawah, yang kelas atas otomatis dikasih yang soal yang atas. Dan itu nggak cuma itu aja Bu ya. Jadi yang tadi misalnya kelas bawah tadi banyak macamnya. Mau yang model bagaimana banyak sekali, di situ tinggal pilih. Sudah bisa masuknya juga sudah bisa ya. Nah sekarang coba Bapak Ibu cari yang ini. Ya, start ini. Yang itu ditutup atau buka lagi di Google baru yang baru, yang tulisannya seperti ini. Sekarang coba. Jadi ini di sini. Nah, sebentar saya jelaskan sedikit. Berpikir komposisional secara flat dengan menggunakan Scratch. Kalau tadi kita pakai Paintbrush, kita sekarang pakai Scratch. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program dalam bentuk blok programming. Di sini nanti siswa dapat mengembangkan sebuah program sederhana berisi cerita, kemudian games maupun animasi interaktif sesuai kehidupan sehari-hari. Di sini siswa dapat mengasah kemampuan berpikir kreatif, mampu memberikan alasan secara sistematis, dan berkolaborasi yang merupakan kemampuan penting dalam hidup. Kalau di sini kita anak-anak diajak untuk bermain. Nah, sudah masuk. Masih putar, coba Pak, punya Pak Adil, Pak masukkan sebentar Pak. Coba dulu, tambahin nanti. Coba tulisannya Scratch tadi. Ini mau, mana mau? Tinggi ya. Betul nggak? Gini, Scratch dulu Pak. STRAT. Gini, coba nih Bu. Ini kan dibuka baru, di anu baru. Nah ini Bu, Pak, sebentar tak tanggung buku baru. Gini, sampai keluar. Bahasa itu nggak apa-apa Bu. Langsung dibuat ini. Terus Scratch tadi, tulisannya S. Sudah saya STRAT. Yang atas ini langsung besok lihatin ambil video. Alhamdulillah Zara juara 3. Apa nih? Oh, Atletik. semuanya mana sih? Orang masalah lagi. Tampilannya seperti ini ya, tampilannya sudah seperti punya ilmu. Maksudnya kalau kita keluar. Dia lari sakit semua, lari, lompat. Biar terus
Kamu kok cepet apa? Kamu kok cepet? Di paketan. Wah, bodoh. Aku udah Bodoh. paketan gitu ya. Jadi itu ganti yang anu Bu, itu tadi di berasnya nanti ajarin sendiri. Serat itu yang penting serat. Seperti yang di depan. Ya ini bibinya tidak bisa bu. Borat aku borat. Bocor kan? Tapi kita tadi backgroundnya, kita ganti backgroundnya ini ya Bu. Ya, background ini mau cari Kalau kuatir. Coba kita kono-kono teh poci yo. Kita ada teh poci lo. Terus kita masukkan ini, ini mau cerita ini. Terus kita bawa ini ya. Kemudian kalau satu ini di temennya, kita mau cari misalkan ini ya, namanya ini Bu. Nah ini tambahkan free. Mau cari ini misalkan ini ya. Enggak, Bu. Aku harus lupa. Kalau aku tahu. Ya, ini kan yang ada di sini mau tambahkan betul namanya. Oh, enek besti ini. Kuwi lho, nyala dong. Nalon, dalan, pas kocokan. Saurus satu lagi iki lho. Masih mau nih Mbak, aku mau buat mawon. Serana kan tak bisa. Loh, begini.